Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Pak David selaku juri LKS bidang lomba teknologi, bintang lomba web teknologi. Oke, dan seluruh peserta serta pendampingnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting dalam kegiatan Technical Meeting LKS bidang Web Teknologi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja Pak ya untuk technical meeting. Oke, silahkan Pak David Naista. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Pak Cahyo. Selamat pagi semuanya. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan technical meeting ya untuk lomba web teknologi di LKS tingkat provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2026. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas apa saja yang nantinya akan kita laksanakan ketika lomba, kemudian kita akan membahas tentang soal-soal apa yang akan keluar kira-kira nanti di hari H lomba. Oke, langsung saja saya coba untuk share screen. Oke, di sini saya sudah share screen untuk technical meeting kita hari ini. Jadi untuk technical meeting kali ini kita akan membahas apa saja yang akan kita laksanakan ketika pelaksanaan lomba, mulai dari modul apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana schedule pelaksanaan, dan bagaimana cara untuk pengumpulan hasil. Diharapkan untuk seluruh peserta dan pembimbing untuk memperhatikan. Namun kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja nanti ketika sesi tanya jawab. Nah, untuk modul yang akan dikerjakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita akan ada dua modul, di mana modul pertama itu modul klien dan modul kedua adalah modul REST API atau modul server side. Nah, di mana di modul klien itu diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau games dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, sedangkan server side-nya diminta untuk membuat API dan membuat front end sesuai dengan fitur yang diminta. Nah, jadi di sini untuk bagian client side tidak diperbolehkan menggunakan selain HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi hanya diperbolehkan menggunakan tiga ini dan tidak boleh menggunakan framework apapun. Lalu di bagian server side itu kalian diminta untuk membuat API dan membuat front end. Jadi ada dua fase. Fase pertama API-nya dan keduanya adalah front end-nya. Di mana untuk detailnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah untuk modul client side, di mana modul client side ini diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau game. Jadi nanti sesuai dengan soalnya. Jadi di sini yang disediakan itu sudah pasti ada gambar atau resource yang ada, nanti sudah ada semuanya, tinggal peserta menggunakan sesuatu. Jadi resource tidak harus digunakan semua, tapi cukup yang diperlukan saja. Tapi kita akan sediakan apa yang dibutuhkan oleh peserta. Kemudian yang diminta adalah sebuah aplikasi atau game yang dibuat. Jadi di sini tergantung nanti soalnya mau seperti apa. Pastinya akan diminta file dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Dan tidak boleh menggunakan framework CSS dan JavaScript apapun. Jadi di sini hanya menggunakan pure HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau misalnya ada tambahan lain, mungkin nanti akan disediakan gambar resource dan semuanya sudah disediakan oleh panitia. Jadi tidak boleh menggunakan di luar dari kriteria. Nah, ini untuk modul yang pertama di satu hari. Kemudian di hari kedua, kita akan mengerjakan modul selanjutnya yaitu modul server. Nah, modul server ini lumayan kompleks dibanding modul yang klien. Di mana kalau misalnya modul klien tadi hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework apapun, nah di sini peserta diminta untuk membuat sebuah API dan juga front end-nya, di mana API-nya nanti peserta diminta untuk menggunakan framework Laravel. Nah, di sini Laravel-nya nanti kita menggunakan Laravel terbaru ya. Jadi nanti kalian tinggal install saja karena kita online. Nanti langsung install Laravel-nya dan gunakan
resource yang disediakan. Jadi resource yang disediakan itu ada database, jadi SQL dalam nama DBDAM SQL ini, kemudian ada Postman Collection yang bisa digunakan, dan juga Laravel untuk API-nya. Nah, terus untuk front-end-nya bisa menggunakan framework pilihan dari salah satu framework yang disediakan. Jadi di sini ada Vue.js dan ada React.js. Jadi untuk front-end-nya bebas, tidak harus menggunakan React dan tidak harus menggunakan Vue, bebas. Boleh React, boleh Vue. Jadi pilih salah satu dan langsung buat front-end dari API yang sudah digunakan pada fase sebelumnya. Nah, di sini untuk request outputnya pasti akan ada dua. Yang pertama request dalam bentuk aplikasi backend-nya, dalam bentuk API-nya atau Laravel-nya, kemudian ada front-end-nya, jadi atau aplikasi yang dibuat dengan menggunakan React atau Vue. Kemudian untuk mengecek API yang sudah dibuat, kita akan menggunakan Postman. Jadi nanti sudah diberikan Postman Collection dan di dalamnya akan berisi URL, contohnya seperti di sebelah kanan ini. Jadi di sebelah kanan ini sudah ada beberapa URL dan parameter yang ada nantinya akan akan ditampilkan atau akan muncul output request sesuai dengan apa yang ada di URL tersebut. Jadi tidak perlu dirubah karena outputnya pasti sudah ada. Nah, kemudian untuk front end-nya sudah disediakan template. Jadi seperti ini ada template dashboard, kemudian ada template login, dan template semua halaman lain. Nanti template-nya sudah disediakan dan tinggal digunakan saja oleh peserta. Jadi semuanya sudah disediakan, hanya peserta tinggal mengikuti apa yang diminta oleh soal. Nah, jadi yang pertama, pasti akan diminta adalah file backend-nya. Di dalamnya itu berisi file Laravel-nya dan ada front-end-nya. Nah, front-end-nya itu boleh berisi Vue atau React.js. Dan yang terakhir, diminta adalah export database serta database diagram. Nanti pasti akan diminta 4 request output seperti ini. Oke. Selanjutnya, dari modul server dan klien, server dan klien, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penilaiannya. Nah, jadi sistem penilaiannya di sini ada dua modul. Jadi ada modul klien dan modul server. Di mana modul klien dan server masing-masing memiliki waktu pelaksanaan 4 jam, di mana bobot masing-masing modul adalah 50%. Jadi salah satu modul itu punya bobot yang sama. Klien 50%, server 50%. Berarti kalau misalnya server 50%, kan server dia punya dua fase. Fase API dan fase front end. Jadi untuk server ya poinnya sekitar 25-25. Untuk API 25 dan untuk front end-nya juga 25. Kemudian untuk jenis penilaian di sini ada dua jenis, yaitu penilaian measurement dan penilaian judgment. Di mana untuk penilaian measurement itu adalah poin penilaian yang sudah pasti atau penilaian yang sudah ada poinnya. Jadi kalau misalnya poinnya ada, otomatis dia akan dapat nilai. Namun kalau misalnya poinnya tidak ada, ya otomatis nilainya nol. Kemudian ada poin dengan penilaian judgment, di mana judgment ini sudah ada range nilainya. Jadi nanti nilai yang ada atau nilai yang diberikan ke peserta itu sudah ada range penilaiannya. Jadi misalnya nilai satu berapa, nilai dua berapa, tiga berapa, dan seterusnya. Nah, untuk lebih detail tentang sistem penilaian judgment, jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau misalnya penilaian dalam bentuk measurement, nah measurement ini contoh di sini can be access XX modul backend. Nah maksudnya adalah di sini penamaannya itu sesuai. XX ini biasanya nomor dan modul backend itu nama modulnya. Jadi kalau penamaannya sesuai, otomatis akan dapat poin 0,25. Tapi kalau misalnya penamaan peserta itu salah, itu otomatis dia nggak akan dapat poin. Nah, terus di sini eh, DBDAM, SQL, dan diagram PDF available. Jadi, kalau misalnya SQL-nya diekspor dan ada diagramnya juga, otomatis akan dapat poin 0,25. Tapi kalau misalnya dia tidak, ini tidak ada, otomatis nilainya ini juga tidak akan dapat atau nol. Itu contoh untuk measurement. Nah, sedangkan judgment di sini agak sedikit berbeda, di mana kalau misalnya judgment itu dia ada range-nya. Nah, di sini range-nya bisa dilihat itu ada 0 sampai 3.
Nah, range ini tergantung dari jenisnya. Nah, di sini jenisnya udah jelas nih. Jadi kalau misalnya nih template HTML berarti di modul server bagian front end di sini ada poin untuk penggunaan template HTML. Nah, di mana kalau misalnya template tidak digunakan, dia otomatis masuk ke range 0 atau poinnya udah otomatis 0. Tapi kalau misalnya dia template-nya digunakan, tapi di sini tidak ada modifikasi, jadi hanya menggunakan statik, dia akan dapat poin 1. Dan kalau misalnya template-nya digunakan dengan modifikasi sedikit atau hanya dirubah beberapa, itu akan dapat poin atau range-nya kedua. Dan yang terakhir, kalau digunakan dan banyak modifikasi sesuai dengan kebutuhan, dia akan dapat range 3. Nah, cara perhitungannya adalah range dikali maksimal poin. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya, ketika juri menilai hasil peserta, ternyata peserta masuk ke dalam kriteria dua nih. Misalnya template-nya digunakan, tapi dimodifikasinya hanya sedikit. Misalnya cuma mengganti titel aja, tapi yang lainnya belum dirubah. Nah, itu dia masuk ke dalam poin 2. Berarti nilainya adalah 2 per poin maksimalnya kan, range maksimal itu adalah 3 kan. Berarti 2 per 3 dikali jumlah maksimum poin. Nah, maksimum poinnya itu di sini. Jadi kalau misalnya di sini contohnya maksimum poinnya adalah 3, berarti 2 per 3 dikali 3. Nah, kalau misalnya range-nya di sini cuma 1,5, berarti 2 per 3 dikali 1,5. Nah, makanya di sini outputnya 2 karena 2 per 3 dikali 3. Nah, kalau misalnya dia 1,5 berarti 2 kali 3 dikali 1,5 berarti nilainya adalah 1. Nah, itu cara mendapatkan poin untuk measurement atau judgment. Kira-kira seperti itu poin penilaiannya. Jadi semuanya sudah dinilai dan dipastikan eh, ya ikuti soal, kerjakan, dan pasti penilaiannya akan dinilai sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini adalah untuk timelinenya, untuk pelaksanaan waktu. Jadi di sini waktunya saya menggunakan Wita ya. Jadi nanti saya yang menyesuaikan dengan waktunya. Jadi di sini kita mulai jam 8 Wita, berarti kalau misalnya dari Lampung itu ya sekitar jam 7 ya. Jadi saya yang mengikuti. Jadi di sini lomba hari pertama kita akan mulai dari jam 8. Jam 8 kita udah mulai start, kemudian kita persiapan, kemudian penjelasan modul, terus kebutuhan dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pengerjaan modul klien di hari pertama mulai dari jam 8.30. Targetnya jam 8.30 kita udah mulai, tapi kalau misalnya bisa lebih cepat ya lebih baik. 8.30 kita mulai, 4 jam setelah itu sekitar jam 12.30 kita selesai untuk modulnya, lalu kita akan ada istirahat, isoma. Selanjutnya kita akan lakukan penilaian untuk hari pertama. Begitu pula untuk hari kedua. Hari kedua kita akan mulai dari jam 8, Wita kembali. Dari jam 8 sampai 8.30 untuk persiapan dan briefing soal. Kemudian 8.30 kita akan mulai sampai 12.30, dilanjutkan dengan isoma dan penilaian hari kedua. Kira-kira seperti ini untuk jadwal pelaksanaan lomba. Tapi di sini jadwal tentatif nanti tergantung dari kesiapan dari panitia. Atau kalau misalnya ada perubahan jadwal nanti bisa diinformasikan di hari H. Kemudian di sini untuk spesifikasi software yang diperbolehkan digunakan, jadi kita akan menggunakan software yang ada di LKS Nasional. Jadi di sini softwarenya adalah SAM, kemudian ada Sublime, ada Notepad++, lalu ada VS Code, ada Bracket, ada Office, kemudian ada Chrome, lalu ada PHP Storm, ada MySQL Workbench, ada Git. Jadi nanti kalau misalnya kita pengumpulan hasil menggunakan repository, kita akan menggunakan Git, kemudian ada Composer, lalu ada Node.js, lalu ada Postman, dan yang terakhir ada Ultraviewer. Nah, kenapa kok ini harus di Nodes yang terakhir? Karena kita kan modelnya online ya. Jadi nanti untuk penilaian, juri akan menilai langsung dari komputer peserta. Jadi peserta perlu menginstal Ultraviewer. Jadi nanti juri akan langsung meremote dari komputer peserta untuk proses penilaian. Jadi nanti yang pasti harus diinstal adalah ini nih, Ultraviewer. Nah, untuk software-software ini boleh diinstal semua atau boleh diinstal yang digunakan saja. Contoh, ternyata saya hanya menggunakan SAM, kemudian hanya menggunakan VS Code, lalu pakai Office, Chrome, kemudian pakai Git, Composer, Node.js, dan Postman. Ya udah, installin aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus install semua. Install yang dibutuhkan aja. Tapi nggak boleh install di luar dari software yang dibutuhkan. Kemudian setelah spesifikasi software, nah ini untuk hardware-nya. Nah, hardware ini adalah spesifikasi yang disarankan.
Tapi kalau misalnya peserta bisa memiliki spesifikasi hardware yang lebih baik, ya disarankan malah lebih bagus. Jadi di sini minimumnya adalah menggunakan i5 Gen 8 atau di atasnya, RAM-nya minimal 4, kemudian SSD, kemudian pakai Windows, kemudian ya mousepad, keyboard, meja komputer, dan kursi untuk melakukan pengerjaan modul. Nah, di sini untuk OS yang pasti kita menggunakan Windows ya. Jadi untuk OS-nya jangan menggunakan selain Windows. Jadi tidak boleh menggunakan Linux atau menggunakan em, macOS ya. Jadi di sini kita harus menggunakan Windows. Kemudian setelah spesifikasi software dan hardware, nah ini adalah plugin dari VS Code yang boleh digunakan. Kembali lagi kita menggunakan standar nasional ya. Jadi ini adalah plugin dari VS Code yang boleh diinstal di LKS nasional. Sini saya coba share di chat. Ini adalah plugin VS Code yang boleh digunakan. Jadi boleh dibuka oleh peserta sambil dilihat kira-kira pluginnya apa aja. Kalau misalnya, nah di sini. Kita buka linknya, di sini akan muncul. Nah, pluginnya apa aja nih? Lalu untuk Laravel, nah Laravel di sini kita akan berikan tambahan eh, tambahan apa ya namanya ya? Tambahan library. Nah, namanya kita akan berikan Sangstum. Jadi nanti kalian bisa gunakan itu. Kemudian untuk React.js-nya kita akan ada tambahan Axios dan React Router DOM. Lalu untuk Vue-nya kita akan ada tambahan Axios dan Vue Router. Nah, untuk Postman-nya bebas. Kalian gunakan Postman yang mana? Karena kita online, jadi kalian tinggal install saja Postman sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kita akan berikan Postman Collection, kalian tinggal impor, URL-nya tinggal gunakan saja. Saya kira seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah untuk posisi kamera untuk lomba. Oh iya Pak, Pak Cahyo mau tanya untuk pelaksanaan lomba peserta itu dikumpulkan di satu tempat atau dari lokasi masing-masing ya Pak? Izin Pak menyampaikan. Untuk Oh iya. peserta itu online di tempat masing-masing Pak. Oke, di tempat masing-masing ya. Berarti kalau Ya, misalnya online di tempat masing-masing, posisi kameranya seperti ini. Jadi untuk pelaksanaan lombanya nanti, jadi posisi kamera peserta itu ada di depan, ada kamera depan dan ada kamera belakang. Nah, kamera belakangnya itu sedikit nyerong. Jadi kalau misalnya gambarannya seperti ini nih. Kamera depan bisa menggunakan kamera laptop atau menggunakan webcam. Pokoknya depan yang ada terlihat wajah dan kemudian untuk kamera belakang agak sedikit merong jadi terlihat peserta jadi kalau misalnya depannya ada orang itu kelihatan dan coding atau apa yang dikerjakan itu kelihatan semua. Nah, seperti ini nih gambarannya. Jadi nanti posisi kameranya seperti ini dari depan dan dari belakang yang sedikit menyerong. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk pengumpulan hasil, nanti kita akan coba pengumpulan hasilnya menggunakan repository ya. Jadi nanti kita nanti saya akan pengumpulannya akan dijelaskan lebih lanjut ketika hari lomba. Jadi nanti untuk peserta yang belum pernah mencoba menggunakan GitHub, ya mungkin bisa belajar cara buat repository gimana, kemudian cara push gimana, cara commit gimana. Nah, silakan dipelajari. Kira-kira seperti itu untuk teknis pengumpulan, kemudian software hardware yang digunakan, dan sekarang kita akan membahas tentang kisi-kisi, apa yang akan dikerjakan. Jadi di sini kita akan mengerjakan dua modul ya. Jadi di sini modulnya ada modul klien dan ada modul server. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk modul server terlebih dahulu. Nah, modul server ini peserta diminta untuk membuat sebuah aplikasi dalam dua fase. Nah, fase pertama adalah fase front end dan fase pertama fase API dan yang fase kedua adalah fase front end. Nah, di mana masing-masing itu sudah disediakan frameworknya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk API sudah ada Laravel dan untuk front-end sudah ada React atau Vue.js. Nah, di mana
ini adalah contoh soalnya ya. Nanti soalnya pasti bukan ini, tapi ini adalah model soalnya seperti ini. Jadi misalnya di sini introduction-nya adalah sebuah perusahaan mobil ingin menjual banyak mobil ke banyak pelanggan. Nah, di mana semua orang itu tidak bisa membeli, tapi mereka bisa juga untuk melakukan cicilan atau dia bisa untuk melakukan penyewaan misalnya seperti itu. Nah, di sini tujuan kalian adalah untuk membuat itu. Nah, di sini ada dua jenis fase, di mana fase pertama untuk membuat API-nya dan fase kedua adalah untuk membuat front end-nya. Nah, di mana untuk membuat API-nya sudah dijelaskan. Nah, di sini harus login menggunakan ID card dan password dengan Sanctum sebagai tokennya. Berarti tokennya harus digenerate menggunakan Sanctum. Jadi tidak boleh menggunakan generate lain seperti MD5 atau S4 atau lainnya. Jadi kalian diperbolehkan hanya menggunakan Sanctum. Nah, kemudian di sini nanti sudah ada URL-nya seperti apa, kemudian metodenya apa, kemudian body-nya seperti apa, atau data yang dikirim seperti apa, respon body-nya juga seperti apa, dan output-nya juga seperti apa. Nanti di sini akan ada semua dari soalnya. Nah, contohnya kalau misalnya error, nanti akan ada juga seperti apa, dan semua sudah ada. Selain itu juga ada contohnya di sini request data validation, kemudian ada installment, kemudian ada apply for installment dan lain-lain. Itu nanti sudah ada semua. Dan juga sudah ada Postman Collection yang disediakan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada eh, Postman untuk URL authentication itu ada apa aja. Jadi login sukses itu udah ada, login file-nya udah ada, dan seterusnya. Nah, di total ini, jika ini sudah bisa semua, ya otomatis akan dapat 25 poin dari 50 poin tersebut. Kemudian setelah selesai fase pertama atau API-nya, selanjutnya ke fase kedua, di mana fase kedua itu adalah front end. Nah, di front end ini adalah membuat tampilan halaman depan dari API yang sudah dibuat. Nah, contohnya di sini. Jadi misalnya fase pertama tadi udah bikin API untuk login, berarti untuk front end-nya ya buat front end untuk login. Jadi seperti ini. Jadi misalnya dia mau login, masukin username password yang benar, oh masuk ke halaman dashboard. Tapi kalau salah, maka dia suruh ulang lagi dengan menampilkan wrong edit card number or password. Nah, ini contoh halaman dashboardnya seperti apa. Nah, ini sudah ada template-nya. Nanti peserta tinggal gunakan aja. Template sudah ada, kemudian database juga sudah ada, SQL-nya boleh diimpor, atau kalau misalnya mau buat sendiri ya boleh juga buat sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampilan dari front end-nya, semua permintaannya itu udah ada, tinggal diikuti dan sudah. Nah, ini adalah contoh tampilan diagram jika di screenshot. Jadi nanti yang diminta selain dari aplikasi, biasanya akan diminta juga ekspor database dan juga screenshot dari diagram, supaya juri bisa melihat, oh ada nggak sih ternyata relasi, ada nggak sih foreign key-nya, ada nggak sih primary key-nya. Nanti juri akan melihatnya dari diagram ini yang di-share oleh peserta yang dikumpulkan berbarengan dengan hasilnya. Nah, sampai di sini. Kemudian untuk pengumpulannya juga biasanya diberikan panduan, jadi misalnya nomor, underscore, nama modulnya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah modul klien, contohnya. Jadi ini adalah modul client side, di mana untuk kisi-kisi ini modul client side-nya adalah soal dari LKS nasional. Nah, ini adalah contoh untuk modul client side. Nah, di sini kalau di LKS nasional, modul klien itu cuma 3 jam. Tapi untuk kita, kita akan 4 jam untuk modul klien ini. Jadi sama di sini peserta diminta untuk membuat sebuah eh, aplikasi atau sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript saja. Tidak boleh menggunakan framework apapun. Nah, di sini contohnya soalnya adalah klien diminta untuk membuat visual map di mana bisa menampilkan variasi lokasi dan rute dari masing-masing lokasi. Jadi kalau misalnya dari A mau ke B, dia akan muncul lokasinya mana aja atau lewat dari mana aja. Dan bisa dibuka dari browser dan kompatibel dengan mobile. Nah, contohnya di sini. Contohnya di sini. Nah, di sini ada peta yang sudah disediakan. Kemudian peserta diminta untuk memberikan titik-titik sesuai dengan lokasi. Nah, di sini ada peta. Kemudian klik misalnya di Kalimantan, klik. Nah, kemudian
bisa menuliskan namanya, nama daerahnya apa. Lalu setelah menuliskan nama daerahnya, contohnya di sini menuliskan nama Jakarta, kemudian kita bisa konekkan atau hubungkan dari Jakarta ke Semarang. Misalnya di sini kita buat titik-titik banyak nih, misalnya Jakarta, Semarang, Bali, kemudian Aceh dan lain-lain. Kemudian kita bisa hubungkan, misal dari Jakarta ke Semarang, kita bisa hubungkan. Nah, hubungannya pakai apa? Contohnya di sini pilihannya ada tiga, ada train, kemudian ada bus dan ada airplane. Nah, di mana kalau train itu lewat kereta, bus itu ya lewat bis dan airplane untuk pesawat. Di mana di sini ada masing-masingnya. Jadi kalau misalnya train itu warna garisnya udah ada kodenya, nah ikutin kodenya, kemudian ada kecepatannya dan ada harganya. Jadi kalau misalnya naik kereta harganya Rp500 per kilometer, kalau naik bis dia harganya Rp100 per kilometer, kalau naik pesawat dia harganya 1.000 per kilometer dengan warna-warna garis yang berbeda. Nah, setelah dihubungkan, contoh di sini nih, Jakarta ke Semarang dihubungkan. Nah, kalau warna hitam berarti dia pesawat ya. Nih, di sini kan color #000 itu warna hitam, berarti pesawat. Nanti dari Jakarta ke Semarang dengan pesawat, nah itu harganya sejauh, nah ini nih 400. Nah, kira seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini contoh ada pesawat, kemudian ada bis dan ada kereta. Nah, masing-masing dia punya warna yang berbeda dan ada jarak yang berbeda juga. Nah, di sini kita bisa hubungkan semua titik. Jadi kayak contohnya di sini nih. Lampung bisa terhubung ke Jakarta, bisa terhubung ke Pontianak, bisa terhubung ke Semarang. Intinya kita bisa hubungkan. Kemudian setelah semuanya bisa terhubungkan, nah kita bisa kontrol plus dan kontrol min untuk zoom in dan zoom out. Kemudian kita juga bisa mencari titik asal dan titik ujung. Jadi kalau misalnya kita mau kemana, kita bisa melewati rute mana. Contohnya di sini. Kita dari Pontianak mau ke Bali. Kita tinggal cari. Nah, nanti di sini dari Pontianak ke Bali, Bali kan di ujung sini ya. Dari Pontianak ke ujung Bali, dia akan melewati rute mana aja. Nah, di sini contohnya dia melewati rute dari Pontianak, dia akan turun ke Jakarta, ke, ke Semarang, kemudian ke Banyuwangi dan ke Bali. Nah, di sini bisa melewati beberapa rute. Ada dua rute. Yang pertama, rute bisa menggunakan dari Jakarta, ini bisa terbang. Kemudian dari Jakarta ke Semarang itu menggunakan kereta, dan dari Semarang ke Banyuwangi menggunakan kereta lagi, dan Banyuwangi ke Bali menggunakan bis. Nah, totalnya adalah 3 juta. Nah, totalnya dapat dari mana? Dapat dari tadi yang ada di atas tadi. Misalnya kereta per kilonya berapa, kemudian bis per kilonya berapa, dan pesawat per kilonya berapa. Nah, kita bisa, kalau misalnya lebih dari satu cara, nah itu kita bisa memilih. Jadi lebih dari satu pilihan. Jadi bisa berdasarkan yang tercepat atau termurah. Nah, kalau misalnya tercepat ya pakai yang ini nih. Nah, kalau yang termurah ya ini. Dari Pontianak ke Jakarta terbang, kemudian Jakarta ke Semarang menggunakan bus, lalu Semarang ke Banyuwangi menggunakan kereta, dan Banyuwangi ke Bali menggunakan bus. Nah, ini yang termurah. Jadi bisa hemat 500.000 karena dari Jakarta ke Semarang menggunakan bus, tidak menggunakan kereta. Jika dia memiliki cara lebih dari satu daerah ke daerah lain. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian removing point. Nah, ini bisa di delete. Caranya tinggal diklik, kemudian klik delete. Nah, contohnya seperti itu. Nah, semua yang dilakukan itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tidak boleh menggunakan front-end framework apapun. Jadi tidak boleh menggunakan Bootstrap, tidak boleh menggunakan jQuery, tidak boleh menggunakan ya apapun. Intinya hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dari nol. Kemudian penyimpanannya juga sama, nanti pengumpulannya dengan nama modul, pertama nomor dulu, kemudian underscore nama modul. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk pengumpulannya nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan lomba. Jadi intinya kerjakan sesuai dengan permintaan. Untuk penilaian jelas, tadi ada penilaian modelnya, ada judgment, dan ada penilaian measurement. Nah, itu semuanya sudah ada poin penilaiannya. Jadi dari 100 poin kalian, itu semuanya sudah ada list poin masing-masing dan
semuanya sudah ada di list judgment dan list measurement. Kira-kira seperti itu. Dari yang sudah saya paparkan, kira-kira ada pertanyaan tentang soal atau pelaksanaan lomba atau hardware software. Nah, silakan ditanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu atau peserta jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Bapak, Ibu, dan peserta, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oh ya, izin Pak Krido, untuk pelaksanaannya itu kita tanggal 9/10 atau 10/11 ya Pak ya? eh Tinggal di Bapak aja. Kalau kita, kalau sampai startnya 9.10, maka kan penutupan rencana estimasi tanggal 11, Pak. Oh iya 11 itu Pak. 11 malam. Kalau memang sampai misalnya waktunya eh, senggang, 9.10 sudah lomba, 11 kan santai sampai scoringnya gitu, Pak. Oh iya, ya mungkin Tapi sembilan tergantung sepuluh aja ya sampainya Pak ya. kan. Baik, siapa, Pak? Oke, baik. Nah, untuk waktunya ini Wita ya Pak ya. Jadi saya yang mengikuti aja Pak. Jadi Baik, nanti baik. mulainya jam 8 supaya nanti di sana tidak terlalu siang juga. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada peserta? Oke, ini ada Bagaimana? yang tanya untuk file kisi-kisi. Oh iya, sebentar. Untuk file kisi-kisi saya share di chat ya. Oke, file kisi-kisi saya kirim di chat dan eh, file presentasi juga saya share di chat ya. Oke, sudah terkirim untuk kisi-kisi dan slide-nya. Oh iya, untuk memastikan posisi kamera seperti ini ya. Jadi ada satu kamera depan dan satu kamera belakang. Di mana kamera depan itu boleh menggunakan kalau misalnya pakai laptop ya pakai kamera laptop. Kemudian kamera belakang ya ada satu lagi kamera belakang. Nanti yang akan ada di pojok ya pojok sebelah kanan lah biar tidak terlalu belakang. Kalau misalnya langsung depan belakang nanti takutnya layar komputernya nggak terlihat. Jadi harus agak miring kalau untuk layar belakangnya. Kemudian, oh ini ada yang nanya nih, kalau SAM-nya bermasalah boleh menggunakan Laragon. Jadi sebenarnya aplikasi yang kita wajibkan atau kita sarankan itu sebenarnya itu asalnya itu dari WorkSkill ya. Jadi eh, kalau misalnya kita perbolehkan sih boleh-boleh aja. Cuma nanti takutnya ketika peserta nanti naik level lagi ke internasional, nanti takutnya belajar lagi. Jadi kalau bisa di solve ya di solve. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya mau pakai SAM ya pakai aja SAM. Karena kan SAM itu nanti akan kita pakai di hari kedua kan ya, cuman di hari server. Jadi pastikan sebelum hari itu SAM-nya sudah bisa. Cuman kalau misalnya nanti terjadi masalah, benar-benar masalah, dan nggak bisa di-handle ya pakai Laravel juga nggak apa-apa. Tapi pastikan SAM-nya itu sudah bisa digunakan atau sudah pasti aktif ketika hari halo Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hari Bapak Ibu pembimbing atau peserta, kalau misalnya masih ada yang bingung atau lihat kisi-kisinya sudah tidak sabar mau lomba,
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin selanjutnya saya serahkan ke panitia, Pak, untuk informasi selanjutnya. Oh ya, ini ada yang bertanya nih, untuk kontennya diberikan nanti ketika lomba, Pak? Iya, ketika lomba. Hari H lomba langsung kita share. Jadi soal media itu hari H lomba. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Mumpung masih ada Pak David. Pak David ada di grup Pak ya? Oh, belum, Pak. Oh belum. Ya, Ya, nanti mungkin boleh, Pak, nanti ditambahkan, Pak, kalau iya misalnya ada siap pertanyaan siap biar langsung dijawab. siap siap. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Ridho Pak. Baik, Bapak Ibu atau peserta yang ingin bertanya terkait teknis atau hal lainnya, boleh silakan. Boleh lewat audionya ataupun chatnya. Oke, apakah sudah jelas kayaknya Pak David? Semuanya dijelaskan. Mohon maaf Pak ya tadi saya tinggal tadi kebetulan di sekolahan ada perpisahan Pak, jadi ada dua Hmm. kegiatan nih sekaligus. Iya, Pak. Iya, mohon maaf Pak ya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ah, ini ada Pak. Ada satu pertanyaan Pak nih. Karena ini online apakah diizinkan untuk menggunakan Oh, internet? ya. Nah, Oh, ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Online ya. apa diizin menggunakan internet? Internet hanya digunakan untuk join Zoom dan install framework. Selain itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti ketika pasangan lomba, peserta itu akan melakukan share screen ke Zoom. Jadi semua peserta akan share screen, jadi apapun yang kalian kerjakan, juri akan tahu. Jadi jangan menggunakan internet untuk hal lain. Tidak boleh menggunakan untuk browsing, tidak boleh menggunakan untuk AI dan lain-lain. Jadi pastikan ya nanti ketika hari H ya sudah siap. Kira-kira seperti itu. Jadi internet hanya untuk instalasi framework yang digunakan saja. Jadi kayak misalnya untuk modul klien itu kan tidak ada yang perlu diinstal tuh frameworknya, berarti tidak digunakan tuh internetnya. Nah nanti ketika modul server kan perlu install Laravel, perlu install Vue atau React, perlu install library-nya. Nah itu baru boleh menggunakan internet hanya untuk itu aja. Jadi nggak boleh pakai untuk yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk waktu pelaksanaan kita ada 2 hari, jadi tanggal 9 dan tanggal 10 Juni. Dan untuk waktunya kita akan mulai jam 8 WITA ya. Jadi untuk rundown pelaksanaannya itu sudah ada di slide yang sudah saya kirim di chat Zoom. Apakah peserta boleh sambil mendengarkan musik? Oh boleh, boleh. Kalau pakai musik boleh, nggak apa-apa. Nah ini ada yang nanya lagi. Berarti Laravel baru diinstal saat pelaksanaan lomba ya Pak? Ya, kalau misalnya frameworknya Laravelnya boleh install saat pelaksanaan lomba. Jadi nanti kan kita ada briefing selama 30 menit ya. Nah, jadi nanti di awal briefing itu sambil install Laravelnya.
Kemudian apakah boleh mengunduh dokumentasi? Ya, dokumentasi nggak boleh. Laravel versi berapa yang digunakan? Jadi kalau ketika pelaksanaan penyusunan kisi-kisi sebenarnya versi 12. Tapi kan sekarang kan Laravel versi 13 kan. Jadi makanya bebas. Makanya diperbolehkan untuk install framework eh, Laravelnya. Jadi kalau misalnya mau pakai 13 boleh, mau pakai 12 juga boleh. Kalau mengunduh dokumentasi itu nggak boleh ya. Jadi dokumentasi, kemudian untuk browsing, ya pokoknya cheat sheet itu nggak boleh sama sekali. Jadi kita samakan lombanya seperti offline, cuman bedanya kita online aja. Jadi online hanya kita gunakan untuk Zoom dan untuk share screen, serta untuk melihat ya kamera depan dan kamera belakang. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi Bapak Ibu serta yang ingin ditanyakan. Tadi jelasnya sudah Pak ya di share di apa ya di PowerPoint ya tadi ya. PowerPoint sama Iya, PDF. Pak. Oke, mungkin kita sudahi saja Pak karena kayaknya sudah cukup menjelaskan semuanya. Oke, Oke, baik. terima kasih Pak David atas penyampaiannya di technical meeting kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta pembimbing LKS bidang teknologi, bidang web teknologi ini. Oke, mungkin itu aja. Selebihnya nanti boleh di lewat grup aja yang kalaupun ada pertanyaan atau yang kurang jelas lagi terkait teknis ataupun soal lainnya. Oke, boleh lewat grup Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak David Baik, atas Pak. infonya hari ini. Sampai jumpa lagi kita di kegiatan hari hanya nanti. Baik, Oke, terima terima kasih, kasih. Pak. Izin saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya juga pamit ya. Ya.